Doflamingo menuju Nukanyu. Tentu saja kedatangan Doflamingo di sana membuat Luffy dan Lau terkejut seketika. Luffy juga berusaha menyerang, namun mudah ditepis. Luffy datang untuk memberitahu mereka bagaimana bisa mereka terkena tipuan bodoh seperti ini. Apalagi Luffy juga menembak Brutal Bull hingga tak sadarkan diri. Imichi. Akibatnya Luffy jadi setengah tenggelam dan lemas. Lau juga tak bisa apa-apa karena masih di borgol. Sembari tertawa, Luffy mengatakan bahwa ia cukup terkesan karena banyak yang berpihak pada Luffy sekarang. Bahkan ia juga memuji aura luar biasa Luffy saat perang di Marineford. Namun sayangnya, Luffy terlalu bodoh untuk Doflamingo. Selain itu, ia juga bertanya, mengapa Lau juga memihak pada Luffy, padahal Lau sendiri memiliki potensi yang luar biasa. Apalagi saat Lau kecil, Lau lebih kejam dan licik daripada sekarang. Lau menjawabnya bahwa ia tak akan menjadi seperti Doflamingo karena ia telah diselamatkan oleh adik Doflamingo sendiri, yaitu Corazon. Tentu saja Luffy tahu soal itu dan bersiap membunuh mereka berdua. Untungnya Abdullah dan Jet berhasil menebas Doflamingo dari belakang. Namun sayangnya ternyata itu hanyalah tiruan Doflamingo saja. Walau begitu, Abdullah dan Jet langsung buru-buru membantu Luffy dan Lau keluar. Di sisi Kiros, ia masih terus berlari menuju istana dan memperhatikan penduduk yang saling membunuh. Diam-diam, ada seorang pemburu yang hendak menembaknya. Untungnya, tembakannya itu berusaha ditepis oleh seorang kakek. Kakek itu tak membiarkan bajak laut asing sepertinya membunuh Kiros. Tapi kekuatan kakek itu lemah sehingga ia yang jadi targetnya. Tentu saja Kiros langsung melompat untuk membantu kakek itu. Namun ironisnya, si kakek itu juga memohon pada Kiros untuk berlutut agar ia bisa menahannya. Tentu saja, ia seperti ini karena terpaksa untuk menghentikan permainan Doflamingo. Tapi Kiros enggan, ia lebih memilih untuk langsung mengalahkan dalangnya sendiri. Balik Luffy, setelah menyelamatkan Luffy dan Lau, Abdullah dan Jet bingung sebenarnya Doflamingo jenis apa yang dia tebas tadi. Selain itu, Jet juga memberitahu bahwa Kelly Fang sudah menipu mereka tadi. Saat itu, Abdullah dan Jet sadar bahwa Kelly berniat membunuh Luffy. Tapi saat hendak bangun, tiba-tiba Doflamingo menyerang Kelly Fang dari belakang. Luffy juga menanyakan keadaan di luar. Kata Jet, Cavendish dan grup Colosseum lainnya sudah sampai di lantai 2. Karena gak mau ketinggalan dan gak ada jalan pintas di sana, Luffy berniat membuat jalan pintasnya sendiri sekarang. Kiros juga baru sampai di lantai 1. Di sana, ia mendengar suara Luffy dari arah gua jebakan tadi. Benar saja grup Colosseum sudah sampai lantai 2. Para eksekutif juga berniat menyerang di sini karena anak buah mereka gak bisa diandalkan. Di tengah-tengah medan tempur, Luffy membuat lantai 2 bergetar dengan jalan pintas yang ia buat. Tentu saja, semua tahu bahwa gemuruh dan suara teriakan itu adalah Luffy. Sebagian bongkahan juga mengarah pada para eksekutif, namun Gladius langsung memecahkannya. Dan di sisi Kiros sendiri, ia yang tahu bahwa di gua itu ada Luffy, langsung segera bergegas masuk ke sana. Luffy juga meminta Abdullah dan Jet merawat Brutal Bull. Lalu ia pun langsung naik ke jalan pintas yang sudah ia buat.
tentu saja di lantai 2 itu sudah jadi medan tempur. Makanya tak heran ia langsung dikepung pasukan si Minggu. Sementara duel antara Sabo dan Fujitora juga semakin intens. Fujitora juga cukup sering memuji kemampuan Sabo sebagai orang nomor 2 pasukan revolusi. Di depan pabrik Smile sendiri, Inhale langsung berteriak pada Frankie. Ia sepertinya memiliki ide untuk membuka pintu pabrik Smile-nya dan meminta Frankie untuk terus membuat tenor pink Sibu. Di kota sendiri, para warga yang melihat Robin, Barto, dan Rebecca langsung menembakinya dari bawah. Awalnya, Barto berniat memasang barrier. Tapi sayang, ia harus menyilangkan tangannya dulu, jadinya kagak bisa pakai kekuatannya. Tapi Barto tak kehabisan akal. Ia malah meloroti celananya sendiri dan mau mencengin mereka dari atas. Hei, di lantai 4 Taman Bunga, Bellamy tampaknya berjalan ke suatu tempat sambil memikirkan sakit hatinya karena telah dibuang begitu saja oleh idolanya sendiri. Ia benar-benar kesal dan kecewa. Jika seperti ini terus, maka ia tak akan bisa terus maju dalam hidupnya. Di istana sendiri, Treble datang pada Dovi untuk memastikan soal tiruan benang dengan wujud si Dovi. Tapi kata Dovi, dia udah gak butuh tiruannya lagi, karena tujuannya juga untuk ngasih pelajaran sama Lau terkait masa lalunya. Mereka bertiga juga tahu Lau sejak kecil. Saat Lau kecil, Dovi merasa Lau sama seperti dirinya. Makanya saat itu ia punya firasat 10 tahun lagi Lau bisa jadi tangan kanannya. Tapi sayangnya sekarang ia harus membunuh anak itu. Dovi juga mengingat saat pertama bertemu dengan Lau. Di masa lalu, ia didatangi bocah yang membawa bom di sekujur tubuhnya. Bocah itu adalah Lau dan meminta untuk bergabung dengan bajak laut Doflamingo. Lau juga mengatakan bahwa dirinya sangat ingin menghancurkan segalanya yang ia lihat. Lau mengaku tumbuh di kota putih bernama Flevans. Apalagi Lau sendiri mengatakan bahwa dirinya tak memiliki alasan untuk hidup lebih lama lagi. Shiroi machi. Aku wa ikirarene. Ore wa ima. Tak lama dari itu, Dovi kedatangan tamu yang ternyata Bellamy. Kedatangan Bellamy hanya untuk memastikan kebenaran dari Dillinger yang diperintah Dovi untuk membunuhnya. Ia juga masih bertanya, apakah ia memang benar-benar tak memiliki harapan lagi? Dan Dovi juga hanya tertawa. Sudah jelas ia tak mau memberikan penjelasan lagi. Lagi pula tujuannya juga berbeda dengan Bellamy. Apalagi Bellamy selalu ingin menjadi bajak laut. Dovi mengatakan bahwa dirinya tak masalah menjadi apapun selama ia bisa menghancurkan dunia. Kaisai Ana. Mendengarnya, Bellamy cukup terkejut karena Dovi nyatanya sangat berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Di lantai 2, Luffy dan grup Colosseum terus saling senggol untuk menuju istana Doflamingo. Suleiman juga dihadang oleh Dillinger yang cepat. Yang akhirnya ia disundul sampai bolong. Blue Genie juga dihadang oleh 4 eksekutif sekaligus. Coba. Sedangkan Qingzhou dipanah secara serentak. Namun sayang, Gladius sudah memasang banyak jebakan pemecahnya, sehingga Qingzhou sulit untuk mencapai lantai 3. Punk! Yimaitsu! Dai! Bu sendiri digeprek oleh McFice. Orlumbus berhadapan dengan Loji. Sementara Baby Five membredeli Dagama.
Di kota Dressrosa sendiri, ada seorang ayah yang hendak menembak anak istrinya. Untungnya, ada warga lain yang menggagalkannya sehingga ia langsung mengikat orang itu. Di dataran tinggi, Raja Riku terus mengeluhkan aksi Doflamingo pada warganya. Namun Usopp menenangkan Raja bahwa kaptennya akan membereskan masalah ini. Warga juga menemukan Raja Riku dan God Usopp di dataran tinggi. Sedangkan para warga terus berusaha untuk menghentikan permainan yang dibuat Doflamingo ini. Dua orang yang melihat Raja Riku dan God Usopp tadi juga melaporkan pada warga lain. Mendengar kabar itu, tentu saja mereka akan menangkap raja dan kriminal lainnya tanpa membunuhnya. Dengan dipimpin bapak-bapak bertopi kuning, mereka pun bergerak bersama-sama. Di tempat pembuangan, Kinemon terus mencari Kanjuro, tapi mereka malah mendengar suara seperti monster. Setelah diselidiki, sepertinya Kinemon curiga pada suatu tembok di sana. Di dalam pabrik Smile, para kurcaci terus dipukuli karena menjatuhkan tangki SAD di sana. Padahal penyebabnya adalah gempa secara tiba-tiba. Karena para kurcaci itu terus melawan ucapan petugas, si petugas langsung kembali berbohong soal Putri Mansari. Sehingga para kurcaci lagi-lagi tertipu. Di luar, Inhale dan pasukannya langsung melancarkan idenya, yaitu membuat sebuah tulisan dari formasi para Pingbi. Para kurcaci yang ada di dalam pun akhirnya sadar dan bisa membaca formasi di luar itu. Mereka meminta untuk membuka pintunya dari dalam dan memberitahu teman-temannya itu bahwa mereka sedang dibohongi. Karena para kurcaci yang diperbudak sudah paham dan sadar, apalagi mereka mengerti bahwa teman tak akan membohongi. Mereka pun langsung menyerang para petugas yang memarahi mereka terus-menerus. Di lantai 2, grup Colosseum juga semakin terpojok dengan para eksekutif. Mereka yang awalnya saling meninggikan egonya masing-masing langsung bekerja sama. Hideo juga angkat bicara bahwa sepertinya mereka harus bekerja sama sekarang. Dogama juga dibantu oleh Elizabeth II dengan King Punch Light versionnya. You got it. Grup Colosseum pun melihat Mugiwara yang terus berlari. Apalagi Dogama mulai menunjukkan dirinya sebagai ahli strategi. Luffy juga dibantu oleh Cavendish dengan menaiki tunggangannya bernama Farwell. Cavendish juga mengatakan bahwa ia dan lainnya akan memberikan jalan pada Luffy. Tapi tiba-tiba ada si Kiros yang ikut-ikutan naik kudanya. Setelah keributan di atas kuda, Kiros mengungkapkan bahwa ia ingin sekali membalaskan dendam pada salah satu anggota eksekutif, yaitu Diamante. Akhirnya, grup Colosseum juga bekerja sama dan menyatukan kekuatan mereka dengan formasi. Apalagi mereka memberikan jalan untuk Luffy agar terus menuju istana Doflamingo. Saat Luffy dihadang oleh para pasukan, grup Colosseum pun benar-benar bekerja sama dengan baik untuk membantunya. Saat mereka menjaga Luffy, mereka juga meminta Cavendish melantarkan Luffy sampai istana. Cavendish share.
Setiap serangan yang dilancarkan para eksekutif, mereka juga menahannya dengan sempurna. I bought a better gun. Cavendish terus mengantarkan Luffy ke lantai selanjutnya. Di belakang mereka, grup Colosseum sudah sangat ready untuk memberikan jalan padanya. Karena Dillinger tahu bahwa Dagama yang membuat formasi, ia langsung menyundul Dagama. Namun Dagama berhasil menahannya dan menyemangati Luffy untuk terus maju ke istana. Di perjalanannya, Cavendish menyerang bagian depan dan Luffy dari belakang. Sekarang kita sedikit beralih ke tempat pembuangan. Semua orang di sana sama-sama bingung dengan asal suara itu. Kinemon juga ngecek sebenarnya apa yang mereka dengar. Dan setelah dibuka, ternyata di sana ada seseorang yang sedang tertidur. Yang nyatanya dialah orang yang ia cari bernama Kanjuro. Kanjuro juga menjelaskan bahwa ia bersembunyi di sana karena keadaan semakin kacau. Yang akhirnya mereka ketemu lagi setelah pisah akibat Momo salah naik kapal. Jadi mulus. Untungnya juga dengan kekuatan Kanjuro ia tak perlu repot-repot nyari makan. Tentu saja banyak hal yang ingin mereka ceritakan, tapi mereka harus keluar dari tempat itu dulu. Untuk naik ke atas, Kanjuro menggunakan kekuatannya dan menggambar anak burung yang jadi nyata. Kocaknya, dia malah menggambar anak burung. Jadinya agak sulit buat terbang. Saat mau pergi, orang-orang di sana minta untuk diajak ke atas. Makanya Kanjuro langsung membuatkan mereka tangga walau gambarnya jelek banget. Balik Luffy, si Cavendish kembali mengingatkan Luffy dengan emosional karena ia tahu permainan yang dinamakan sangkar burung ini adalah sebuah kebohongan belaka. Sekarang saat perdagangan senjata dan rahasia para mainan terungkap, ia yakin Doflamingo sudah berencana untuk memusnahkan semua orang yang ada di negeri ini. Doflamingo tak akan pernah membiarkan informasi ini sampai bocor keluar. Karena itulah ia mengurung pulau ini dalam sangkar burung, yang artinya Dressrosa jadi pulau yang terisolasi dari dunia luar. Sekai kara kakeru shinji gek. Makanya jika mereka hanya menunggu keajaiban datang untuk mengakhiri permainan ini, maka semuanya akan terbunuh. Dan satu-satunya cara adalah membunuh Doflamingo sendiri. Ada berbagai masalah di negeri ini, dan begitu banyak hal tak terduga yang terjadi di sekelilingnya. Tapi sepertinya Doflamingo justru menikmatinya. Mereka tak tahu apakah ada orang yang lebih licik dari Doflamingo. Doflamingo juga selalu membuat rencana satu langkah di depan mereka, tapi ia melakukan satu kesalahan. Yaitu mengundang para petarung Colosseum lewat kompetisi memenangkan buah iblis logia. Tentu saja jika mereka bekerja sama, mereka tak akan terkalahkan. Tentu saja mereka berempat jadi ribut lagi. Dimulai dari Kiros yang punya dendam sejak 10 tahun yang lalu, Law yang dari 13 tahun yang lalu, dan Luffy yang Asbun katanya punya dendam sejak 30 tahun yang lalu. Mereka pun akhirnya sampai di lantai 3, tapi malah dibegal oleh mainan raksasa.
Tampaknya mainan-mainan besar itu beneran nyerang mereka. Di sisi Zoro, ia juga masih berduel dengan Pika. Di tengah duelnya, Zoro malah melihat Robin dan dua orang lainnya yang lagi terbang. Sementara Barto lagi-lagi bahagia bisa nyaksiin idolanya berduel. Sekarang Pika sadar dengan mereka. Tentunya jika Pika nyerang mereka, mereka kagak bisa ngapa-ngapain di udara. Makanya Robin meminta Zoro buat menjauhkan si Pika agar kagak nyerang mereka. Ternyata Pika malah make mode raksasanya untuk menghalau Rebecca dan lainnya. Awalnya mereka bertiga panik, tapi Zoro langsung menunjukkan keahliannya sebagai calon pendekar pedang terkuat di dunia. Santuri Pandoho. Dengan begitu, Zoro berhasil membelah tubuh raksasa Pika menjadi dua. Ia juga memberitahu sesuatu pada Pika. Dalam bajak laut Mugiwara, tidak hanya Luffy dan God Usopp yang harus ia ingat. Ia juga harus mengingat bahwa di kelompok itu ada dirinya sebagai calon pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia. Di dalam pabrik Smile, para kurcaci terus mengamuk untuk membuka pintu dari dalam. Seorang pengawal putri bernama Moji juga panik setelah tahu bahwa Putri Mensari tidak sakit. Dalam manajer pabrik Smile, tampaknya sang manajer sudah tahu bahwa para kurcaci sudah memberontak. Namun ia masih santai. Tapi setelah bawahannya datang untuk melapor karena tak bisa mengatasi para kurcaci itu, ia langsung marah dan akan memberikan pelajaran pada semuanya. Para pasukan ternyata memang beneran kewalahan. Apalagi para kurcaci memiliki kecepatan super dan ahli dalam pelucutan senjata. Karena terpojok, para pasukan itu akhirnya ngedrama lagi soal putri kurcaci yang tak bisa disembuhkan. Awalnya, beberapa dari mereka percaya lagi, tapi kurcaci yang lain memberikan penutup telinga sehingga mereka tak bisa dibodohi lagi. Mimi sende. Setelah membantai pasukan di dalam pabrik, mereka bekerja sama untuk membuka pintu pabriknya dari dalam. Moji dan tim pencari putri terus berusaha mencari putri mereka. Moji juga bersyukur karena putri tidak sakit, tapi ia khawatir karena selama ini Putri Mensari sendirian. Pada akhirnya mereka sampai di mana Putri Mensari dirawat. Tapi di depan pintunya ada tulisan untuk menjauh. Para kurcaci akhirnya berhenti berlari. Sedangkan Moji nggak bisa ngerem sehingga pintu itu terbuka oleh tabrakannya. Namun pada akhirnya mereka pun sadar bahwa di ruangan itu juga tak ada Putri Mensari. Tim kurcaci pembuka pintu juga sekuat tenaga membobol pintunya. Sedangkan Frankie masih terpojok tepat di depan pintu masuk pabrik Smile. Frankie ternyata mendengar sedikit jeglekan pintu di dalam pabrik Smile itu. Hal itu bisa Frankie dengar karena ia memiliki kemampuan khusus, yaitu memiliki pendengaran yang bagus sejak lahir. Makanya Frankie sadar karena sepertinya ide yang dikatakan Inhale sebelumnya sudah berjalan. Ini akan kene hana. Zaman. Akhirnya Frankie memburuhi Senior dengan memberitahunya ada seorang nenek-nenek yang sedang kesulitan di suatu gang. Karena Senior adalah penjantan baik hati, dia pun percaya dan pergi untuk mencari nenek itu.
Setelah Senor pergi, Frankie agak sedikit melamun karena merasa tidak jantan dengan bertarung dengan cara menipu seperti itu. Di dalam pabrik sendiri, para kurcaci yang membuka pintu malah kedatangan manajer bernama Queen. Machinayo. Desu. Kizuike. Tentu saja ia langsung marah-marah sama mereka semua dengan menyedot para kurcaci itu. Dan secara kebetulan, Frankie berhasil membuka pintunya dari depan. Lihat, di suatu tempat tampaknya Putri Mansarai dikurung di sebuah tempat yang benar-benar tersembunyi. Balik ke pabrik, Frankie yang datang tepat waktu langsung membuat para kurcaci bahagia. Gaknya Frankie, ternyata pasukan Inhale juga bersamanya. Tentunya mereka jadi terharu karena sudah lama tak bertemu. Mereka juga mencari di mana Putri Mansarai. Anjing, Taino. Di sisi Mauji sendiri masih bingung dengan keberadaan putri mereka. Jadinya mereka ke sana kemari mencari Putri Mansarai. Di sisi Frankie yang sedang berdiskusi mencari putri itu malah diganggu oleh Queen. Yang akhirnya Queen menyedot mereka, tapi Frankie menahan vakum Queen. Anta tachi, ngahine ka? Ichiban erai no yo. Nani itten no yo? Queen pun makin kesal, tapi kocaknya Frankie malah meluk Queen secara tiba-tiba. Di lantai 3, mereka akhirnya berniat menghabisi semua mainan besar itu karena tak ada jalan lain. Namun anehnya, mainan itu masih bisa berdiri dan malah semakin banyak. Balik ke Frankie, tentu saja si Queen malah mukulin dirinya walau tak melawan balik. Frankie juga memerintah Senor Pink untuk segera keluar dan melawannya sekarang. Saat Senor melompat untuk menyerang, Frankie malah nge-suplex Queen dan akhirnya terbentur dengan kepala Senor. Queen akhirnya benar-benar marah. Ia terus berbicara tanpa henti, dan si Frankie malah menciumnya. Setelah ciuman itu, Queen malah jadi feminim. Senor juga kembali berdiri dan akan menerima tantangan duel jantan dengan Frankie. Begitu juga dengan Frankie yang sudah siap. Tentu saja pertarungan ini akan jadi semakin serius, dan pertarungan ini bukan sekedar pertarungan fisik, tapi lebih kepada simbolisme tentang kejantanannya seorang pria. Makanya mereka sekarang menguji seberapa jantan sebagai seorang pria. Di lantai 3, Luffy, Cavendish, dan Kiros berhasil mengalahkan semua mainan besar itu. Di sisi Zoro, ia berhasil membuat Pika berhenti melebur dengan batu besar itu. Baruto sendiri benar-benar kagum pada kerennya Zoro Senpai. Selain itu, mereka juga hampir sampai di lantai 2. Leo juga mendapatkan laporan dari Moji yang akhirnya teman-temannya sudah berhasil dibebaskan dari pabrik Smile. Namun sayang ada masalah tambahan, yaitu Putri Mansarai tidak ditemukan di pabrik Smile-nya. Para warga juga sudah mulai mengintimidasi Raja Riku dan God Usopp. Makanya Usopp yang berdiam diri di dataran tinggi panik. Viola juga menambahkan bahwa Putri Mansarai masih belum ditemukan sekarang.
Untuk membantu mencari Putri Mensari, Raja Riku menyarankan Viola mencarinya di istana. Tentu saja, dengan kemampuan Sentrygan milik Viola, ia akan mencoba mencarinya di istana. Saat Usopp kepo bagaimana bentukan seorang Putri Mensari, ada dua orang yang malah ribut sama Tang dan Hek. Mereka adalah Kinemon dan Kanjuro. Tak lupa dengan anak burung yang ia naiki. Kinemon juga bisa bertemu dengan Usopp lagi sekarang karena rasa penasarannya. Ia ke dataran tinggi karena para warga di bawah berusaha untuk naik, makanya ia naik bersama Kanjuro. Tapi bodohnya, si Kanjuro malah membantu warga dengan membuatkannya tali. Jelas Usopp marah-marah. Akibatnya Kanjuro berniat harakiri karena telah membahayakan penyelamatnya. Fiona sendiri terus mencari ke dalam istana. Raja Riku juga percaya bahwa Putri tak akan dibunuh oleh Doflamingo karena Dovi pasti membutuhkan kemampuannya. Viola juga berusaha mengingat semua sudut ruangan di istana, apalagi ia dari kecil sudah di sana. Bahkan saat kecil, ia menyelinap ke tempat-tempat yang tak seorang pun akan masuk. Karena cukup nakal, ia juga pernah dimarahi Riku selaku ayahnya. Ia malah dihukum dengan dikurung di suatu tempat. Disinilah ia ingat tempat yang benar-benar tak terjamah siapapun. Di belakang gereja ada suatu ruangan. Suara tangisan juga cukup terdengar. Dan ialah Putri Mensari. Sementara itu, tim Robin masih menuju lantai 4. Di lantai 2 sendiri, mereka sudah melihat grup Kolosium yang sedang bertempur. Mereka juga harus berhati-hati agar para eksekutif tak melihat mereka. Barto juga sudah tak sabar bertemu dengan Luffy, sampai ia ngehalu di udara dan mewek. Tak lama dari itu, Leo mendapat telepon dari Viola. Viola memberitahu bahwa ia sudah menemukan di mana Putri Mensari berada, yang mana ia dikurung di istana tepatnya belakang gereja. Tentu saja Leo dan Kabu ingat bahwa itu ruangan hukuman. Mengingatnya membuat Leo sedih, karena ruangan hukuman itu menyimpan kenangan bersama Viola dan Scarlet di masa lalu. Saat itu, Viola pernah dihukum oleh ayahnya karena memecahkan piring. Ia dimasukkan ke ruang hukuman untuk menyesali perbuatannya. Ternyata Leo, Kabu, dan Ninhel juga dihukum oleh Raja karena perbuatan yang sama. Makanya mereka jadi kelaparan bareng di ruangan itu. Untungnya kakak Viola yaitu Scarlet diam-diam datang pada mereka. Scarlet sangat perhatian pada adiknya dan temannya. Makanya ia membawakan apel agar mereka tak kelaparan. Maka dari itu, Leo dan Kabu cukup sedih mengingat kebaikan ibunya Rebecca ini dan rencananya Leo akan ke sana setelah sampai. Ya kenapa? Di lantai 3, Luffy, Cavendish, dan Kiros lagi-lagi berhasil membantai mainan besar itu. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, mainan-mainan itu berdiri kembali dan marah menggigit Farwell. Kejadian yang dialami Luffy tentu saja diperhatikan oleh Viola dan membuatnya cukup panik. Karena dengan adanya mainan itu, tandanya Sugar telah kembali sadar. Tentu saja semua yang ada di situ ikut panik. Apalagi Luffy ataupun Lau tak mengetahui soal Sugar beserta kemampuannya. Di sisi Sugar sendiri memang sudah sadar, walaupun mentalnya tak baik-baik saja. Karena setiap kali ia melihat sesuatu yang panjang, ketakutan. Sugar yang jadi marah langsung mengubah wawahannya sendiri jadi mainan besar yang dilawan Luffy. Dia juga berjanji akan membalaskan dendamnya ini. Usopp juga mengatakan bahwa ia tak mau kejadian sebelumnya terulang, di mana ia melupakan Robin yang diubah jadi mainan. Sekarang jika Sugar menyentuh Luffy, maka ia juga akan melupakan kaptennya sebagai harapan terakhir mereka.
Makanya, ia tak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Yola juga berusaha menghubungi tim Luffy, namun mereka tak menjawabnya. Para warga juga terus naik ke dataran tinggi. Karena tak ada pilihan lain, Usopp akhirnya turun tahan lagi. Ia akan menembak dari dataran tinggi. Tentu saja, Kinemon merasa mustahil karena jaraknya sangat jauh yang bahkan mereka saja tak bisa melihat istananya dengan mata telanjang. Apalagi target yang mau mereka tembak. Tapi Usopp tak peduli. Ia akan memanfaatkan sekali tembaknya. Karena jika ia gagal, tak akan ada kesempatan kedua. Sekarang, Usopp hanya memanfaatkan kekuatan Sentry Gun Viola untuk mengetahui targetnya. Ia juga akan memanfaatkan kekuatan Kanjuro dan memiliki ide bagus. Di lantai 2, grup Colosseum juga serius bertarung. Mulai dari Orlumbus yang tiba-tiba bisa memerintah lawannya. Duel sengit BB5 dan Sai, yang kadang BB5 bertarung sambil baper karena menyalahartikan ucapan Sai. Duel aki-aki antara Chingjo dan Lauji. Gladius juga melihat tim Robin yang sudah sampai lantai 3, makanya ia langsung menyerang mereka. Sialnya, Baruto dan Robin malah kena serangan Gladius dan terjatuh. Jadinya yang meneruskan tugas mengantar kunci adalah Rebecca seorang. Luffy juga masih berusaha mengurus mainan besar yang terus berdiri. Secara kebetulan, Baruto dan Gladius terjatuh tepat di area pertempuran tim Luffy, sedangkan Robin menggunakan kekuatannya untuk mendarat dengan sempurna. Lau pun langsung meminta kuncinya pada Robin, namun sayangnya kunci itu ada pada Rebecca yang sudah duluan menuju lantai 4. Mendengar Rebecca sendirian ke sana membuat Kiros juga khawatir. Mereka juga tak bisa pergi begitu saja, karena Gladius pastinya menghadang mereka sekarang. Robin dan Baruto pun berniat melawan Gladius beserta mainan besar itu dan memerintah Luffy beserta lainnya untuk pergi saja ke lantai 4. Luffy yang mempercayai Robin akhirnya setuju untuk pergi duluan ke lantai 4. Rebecca bersama Leo dan Kabu akhirnya sampai di lantai 4. Mereka berdua akhirnya meminta izin Rebecca untuk lebih dulu pergi ke istana dan menyelamatkan Putri Mansari. Rebecca juga menyetujuinya dan akhirnya mereka berpisah di sini. Tentu saja, Rebecca jadi banyak mengingat setelah berada di lantai 4 taman bunga ini. Namun buruknya, sesuatu datang padanya saat ini. Kita sama yang ternyata ia adalah Diamante. Di lantai 3 juga semakin sengit. Apalagi Baruto menunjukkan kemampuannya untuk membantu idolanya pergi dari sana. Visit Pai, Koko. Saat itu juga Baruto memiliki ide brilian. Ia pun menggunakan bariernya untuk membuat suatu tangga agar Luffy bisa naik lantai 4 dengan mudah. Tentu saja Luffy memuji hal itu, dan si Baruto kegirangan. Ia benar-benar bahagia bisa membantu Luffy. Bahkan ketika Luffy berterima kasih padanya, Baruto mewek lagi karena baginya Luffy adalah harta karun di hatinya. Sabo juga semakin serius dengan serangan-serangannya. Tapi saat Sabo sadar bahwa Fujitora hanya terus-terusan menahan, ia pun memintanya untuk menunjukkan kekuatan penuh seorang admiral. Maka dari itu, Fujitora sepertinya akan serius menunjukkan kekuatannya pada Sabo.
Tuh, kau. Oh, tanah. Nari. Pertarungan tentu semakin intens. Fujitora juga mengucapkan kiasan di sini. Baginya, ini adalah sebuah pertaruhan. Jika Sabu kehilangan dedu sebelum sempat melemparkannya, maka permainan sudah berakhir. Yang artinya, kalau Sabu terlalu sembrono, maka ia bisa kalah bahkan sebelum bertindak apapun. Misalnya, menyelamatkan Luffy atau menjalankan misi sebagai revolusioner. Balik ke Rebecca, ia tampaknya gentar karena kehadiran seorang Diamante di lantai 4. Tentu saja, Diamante juga menunjukkan kesenjangan level kekuatan mereka berdua. Luffy sendiri memboyong laut terus naik lewat tangga Barto. Oke, kamu jaga. Tunggu. Barto juga rela mengorbankan tubuhnya untuk menahan tembakan dari Gladius. Hal itu disebabkan oleh batasan kekuatan pribadinya, yang mana ia sudah membuatkan tangga panjang menuju lantai 4 untuk idolanya sendiri. Barto juga sangat bahagia selama masih bisa membantu Luffy, bahkan baginya mati pun bakalan senang. Maka dari itu, Cavendish akan melindungi Barto sampai ia bisa menggunakan kekuatannya lagi. Hal itu divalidasi oleh Robin juga. Baginya, Luffy sebagai kaptennya sendiri memang pantas mendapatkan pengorbanan nyawa mereka. Karena Luffy selalu menjadi kunci utama yang membimbing mereka menuju kemenangan. Inochi wo kakeru kachi ga aru. Miruhuru. Hedashi wa sasenai wa. Yama iku zo. Sesekali Luffy dikejar oleh mainan besar, namun ia lebih memilih melanjutkan perjalanannya. Di lantai 4, Rebecca beradu pedang dengan Diamante dan hanya bisa menahan serangan-serangannya. Tentu saja, perbedaan kekuatan Diamante sangat berbeda dengan Rebecca, apalagi pedang yang dibawa Rebecca tumpul. Walau beberapa kali pun jatuh, ia tetap berusaha berdiri melawan Diamante. Walaupun sambil nahan mewek dan gemetar, ia tetap berpikir bagaimana keluar dari situasi seperti ini. Hai? Naze nigeru? Kana hatsu ga nai. Namun ternyata bukannya melawan, ia malah kabur dan mengendap-endap di bawah bunga matahari. Rebecca sadar, ia lebih memilih mundur karena perbedaan kekuatannya. Ia juga memprioritaskan tugasnya untuk memberikan kunci Law pada Luffy. Sekarang Rebecca tak bisa apa-apa, ia benar-benar hanya bisa terkapar. Diamante juga siap menghunuskan pedangnya, namun sepertinya ada sesuatu yang lebih asik daripada membunuh menggunakan pedangnya itu. Untuk memperingati kembali kematian Scarlet atau ibunya yang Diamante bunuh di masa lalu, Diamante memilih menggunakan pistol. Tak ada kata lain selain meminta pertolongan pada siapapun sekarang, dan tiba-tiba ayahnya datang menebas Diamante. Atas kedatangan ayahnya, Rebecca kembali menangis. Ia terus tak percaya bahwa prajurit mainan yang mengasuhnya ternyata adalah ayahnya sendiri yang sekarang berdiri melindunginya. Diamante juga kesal dan berdiri kembali. Mereka pun bersiap untuk duel pedang sekarang. Rebecca yang diam di belakang mendengar suara Luffy, makanya ia langsung melihat tangga buatan Barto.
Luffy pun langsung melompat dan meminta kuncinya pada Rebecca. Luffy mendapatkan kuncinya, tapi mereka berdua dimakan mainan besar. Tapi nyatanya, Law kembali bebas dan menggunakan kekuatannya. Dua kapten kita pun akhirnya sampai di lantai 4. Mereka memandang istana di mana lawan mereka berada. Awalnya Diamante hendak menyerang mereka, namun Kiros menahan Diamante dan jadi lawan yang sepadan. Kiros juga meminta Luffy dan Law untuk mengalahkan Doflamingo saja, dan dua kapten ini langsung gas ke istana. Sudah. Oh, ada Rebecca. Sebelum pergi, Luffy juga mengucapkan terima kasih atas kuncinya dan juga mengatakan bahwa akhirnya Rebecca bertemu dengan ayahnya lagi. Rebecca juga sempat bertanya pada Lucy apakah ia benar-benar akan mengalahkan Doflamingo. Tentu saja Lucy menjawabnya bahwa ia bukanlah Lucy, melainkan Luffy, seseorang yang akan menjadi raja bajak laut. Setelah berhasil ke area istana, Luffy memuji kekuatan Law, tapi bagi Law kekuatannya ini cukup menguras energi. Ia juga mengoperasi dirinya sendiri dengan mengeluarkan peluru timah yang masih tertanam di perutnya. Setelah itu, Luffy mau langsung mencari Doflamingo, tapi Law menariknya bahwa mereka harus mengatur strategi dan gak bisa begitu aja melawan Doflamingo tanpa rencana. Ujung-ujungnya mereka adu bacot kayak biasanya. Diam-diam, Sugar sudah berjalan menuju ke arah mereka berdua dengan dendam yang ia bawa. Balik Usopp. Kanjuro sudah menyelesaikan lukisannya. Kinemon awalnya heran karena gambarnya jelek banget, tapi Usopp menyukainya karena itu sesuai dengan rencananya. Sedangkan para warga masih terus berusaha memanjat dataran tinggi. Usopp juga membaluti lukisan Kanjuro dan menyebutnya Baguamu sebagai amunisi besar yang akan ia tembakan. Usopp juga akan mengandalkan Viola. Ia meminta untuk diberitahu pergerakan Sugar jauh di sana. Usopp benar-benar tak ragu, karena ialah penembak jitu bajak laut Mugiwara. Maka pekerjaan seperti ini yang ia kuasai. Dengan Senrigannya, ia mengamati pergerakan Sugar dan memberitahu Usopp. Sedangkan Raja Riku bersama Tang dan Hack akan menahan warga untuk melindungi Usopp. Namun yang jadi kesulitan adalah mereka harus menahan warga yang kemungkinan melukai mereka, sedangkan mereka tak bisa melukai warga. Benar saja, warga berhasil naik dan langsung berusaha menangkap mereka semua. Di sisi Sugar sendiri, ia tersenyum karena tahu Law dan Luffy tak mengenalinya. Ia berniat mengelabui mereka berdua. Monkey did it. Sugar langsung ngedrama. Ia pun pura-pura jadi bocil dan mewek. Law juga meminta Luffy membiarkannya, tapi si Luffy malah kepancing terus. Luffy padahal udah mau pergi sama Law, tapi lagi-lagi Sugar gak mau ditinggalin sendirian. Kerusuhan juga berusaha ditahan raja dan lainnya. Sedangkan Viola terus memberitahu pergerakan Sugar. Usopp juga terus menghitung secara matematis agar tembakannya akurat. Sugar yang ditinggalkan Law dan Luffy akhirnya memancing Luffy dengan anggurnya. Makanya si Luffy kepancing.
Usopp terus fokus dengan pengandaian dan penglihatannya yang terbatas. Tapi ia bukanlah orang yang bodoh. Saking gemetaran dan tegangnya, keringat menetes ke bawah pijakan. Bahkan Viola saja sampai khawatir dengan Usopp. Tom. Dalam ketegangan dan gemetarannya, Usopp langsung menembakkan amunisinya itu. Tapi tembakannya jauh meleset sehingga Luffy berubah jadi mainan. Ternyata itu hanyalah imajinasi buruk Usopp. Saking deg-degannya, Usopp sampai tak bisa berpikir apapun selain fokus pada bidikannya. Saat Usopp benar-benar fokus, tiba-tiba saja ia bisa melihat target bidikannya yang sejauh itu. Itu horinya. Ia bisa merasakan keberadaan 3 orang di istana. Walau Usopp tak tahu itu apa, Usopp sepertinya untuk pertama kali bisa menggunakan Kenbun Shokuhaki. Akhirnya, Usopp benar-benar menembakkan amunisinya. Si tarik bagua. Ya. Toral mau yobiokos. Peluru itu memang bukan menargetkan Sugar, tapi Usopp sengaja membuatnya meleset sedikit untuk membuat mental Sugar rusak lagi. Tentu saja, Usopp tahu gambar yang ia minta pada Kanjuro adalah gambar dirinya untuk mengagetkan Sugar. Dan Sugar akhirnya kembali pingsan lagi sekarang. Mata kita tuh. Di sisi Robin dan Barto, mainan besar yang mereka lawan juga ambruk dengan sendirinya. Tentu itu akibat dari Sugar yang pingsan. Di dataran tinggi, Viola juga terharu karena kemampuan Usopp sebagai penembak jitu. Walau ia diikat oleh para warga, Usopp masih bisa tersenyum karena rencananya berjalan sempurna. Raja Riku dan lainnya juga terkejut karena kemampuan Usopp benar-benar gila. Berkat Usopp, akhirnya Luffy dan Law bisa langsung pergi ke hadapan Doflamingo. Hai Jokai. Di lantai 3, mainan besar yang ambruk berubah kembali jadi manusia. Tentunya Robin dan Cavendi saja tak menyangka karena Sugar mengubah pasukannya sendiri. Gladius saja tak menyangka Sugar bisa dijatuhkan lagi. Para pasukan itu juga awalnya khawatir. Mereka takut jadi mainan seumur hidup mereka. Tapi Gladius menenangkannya. Setelah pertempuran ini, mereka juga akan diubah jadi manusia lagi. Luffy dan Law sampai di puncak kerajaan tempat Dovi berada. Tak hanya Dovi, tapi Treble juga Bellamy berada di sana. Bellamy yang babak belur di bawah Dovi membuat Luffy khawatir. Dovi juga mengingatkan mereka jika Luffy dan Bellamy pernah bentrok. Namun mengapa kini ia malah sok-sokan menjadi teman? Walau begitu, masa lalu biarkan jadi masa lalu. Dan Luffy ingin Dovi melepaskan Bellamy sekarang. Dovi mengingatkan Bellamy jika dirinya telah kalah saat di Colosseum dan cukup menjadikannya alasan untuk membunuh Bellamy. Walau Luffy tahu Bellamy telah berubah, tapi Bellamy menyerah dengan pasrah untuk dibunuh. Luffy yang tersulut emosi langsung melayangkan tendangan pada Dovi. Tapi Dovi malah menjadikan Bellamy sebagai tameng yang membuat Luffy menendang keras Bellamy. Untungnya Law memperingati Luffy jika menyulut emosi adalah keahliannya. Sama halnya seperti Law sebelumnya. Jika mereka tak tenang, maka mereka akan terbunuh. Apalagi Dovi adalah orang yang licik dan kejam. Dengan sedikit kesempatan saja, Dovi akan langsung menghabisi mereka. Ditambah si Treble itu terus saja mengompori Luffy yang membuat Law kesal pada Luffy yang terpancing emosi. Luffy kembali menegaskan bahwa dirinya tak kejam, melainkan hanya marah saja. Setelah Law dan Luffy menghancurkan pabrik Smile di Punk Hazard, mengalahkan Vergo serta Monet dan bahkan menculik Caesar. Terlebih lagi,
Mereka membebaskan para boneka di Dressrosa dan akan menghancurkan pabrik Smile di Dressrosa. Meskipun sangat marah, Luffy menghadapi semua itu dengan tertawa. Tapi dengan Lau dan Luffy datang untuk membunuh Luffy, itu semua seperti keputusasaan Luffy 13 tahun lalu, di mana Luffy membunuh Corazon yang menjadikan alasan mengapa Lau berada di hadapannya sekarang. Where Kosuke? Maiwa. Yang pada akhirnya Luffy membuat kloningan lagi untuk mengurus Lau. Sementara Luffy yang hendak menyerang langsung Luffy lagi-lagi dihalang oleh Bellamy yang dikendalikan oleh Doflamingo. Dengan keputusasaannya, Bellamy juga meminta maaf pada Luffy dan memintanya untuk menghentikannya. Sementara itu, di lantai 2, grup Colosseum masih saling berduel dan membantai para pasukan Doflamingo. Begitu juga dengan grup Robin. Mereka bertiga juga bertempur dengan pasukan yang bersama Gladius. Di pabrik Smile sendiri, Senior dan Frankie saling mengadu ketahanan fisik dan mengadu kejantanannya. Pertarungan mereka cukup unik, karena Senior tak melawan dan hanya merasakan pukulan Frankie. Begitu juga sebaliknya. Because of the move it. Wishing a whole heart. Sementara itu, di lantai 4 Taman Bunga, Rebecca hanya melihat ayahnya sedang berduel pedang dengan Diamante. Balik ke Luffy, mereka disibukkan oleh Bellamy dan kloningannya. Lau sendiri memberitahu Luffy jika ia mau menghentikan Bellamy akibat ulah Luffy, maka ia harus menghabisi Bellamy sendiri. Bellamy juga mengizinkan Luffy, tapi Luffy sendiri menolak karena sekarang baginya Bellamy adalah teman. Sedangkan Luffy sendiri terus memprovokasi mereka. Luffy mengatakan bahwa orang lemah tak bisa memilih cara mereka untuk mati. Luffy akhirnya kesal dan terprovokasi, makanya ia langsung menyerang Lau dengan Red Hawk-nya. Sesuai rencana, Lau langsung menukar dirinya dengan Luffy, sehingga pukulan Luffy mengenai Luffy tanpa ada halangan sedikit pun. Lau yang sudah berada di kursi Luffy langsung mencincang treble hingga beberapa bagian juga. Akibat Luffy yang asal-asalan, Lau juga mengatakan bahwa Luffy benar-benar terburuk. Sedangkan Luffy juga membalasnya bahwa Lau juga bagian dari generasi itu. Setelah Luffy berhasil melayangkan serangan pada Luffy, Lau juga berhasil menebas treble sehingga tubuhnya terbelah-belah. Tapi semua itu tak membuat Luffy tumbang. Jadi Lau sangat menyesal telah mengeluarkan teknik itu bersama Luffy. Setelah Luffy bangkit, ia lagi-lagi membuat cloning dirinya dan langsung menyerang Luffy. Walau Luffy fokus pada Luffy asli, tapi cloningannya berusaha menjauhkan Luffy dari yang asli. Sementara di sisi lain, Sabo masih termenung karena obrolannya bersama Fujitora. Padahal Koala sudah lelah menyadarkan Sabo, tapi ia masih kekeh untuk menyelamatkan Luffy sebagai saudaranya. Jika itu terjadi, mungkin pasukan revolusioner akan terlibat peperangan akibatnya. Sedangkan di posisi Usopp, mereka semua dijadikan tawanan beserta Raja Riku. Tapi sekelompok penduduk itu malah diserang oleh bajak laut babi yang mengincar harga buronan Usopp. Negara bajak laut babi itu membuat warga lokal cedera karena berusaha menghalangi mereka. Raja Riku pun langsung marah karena kericuan itu, apalagi warganya terancam karena bajak laut babi itu.
Baik. Dengan bantuan tank dan hack, Raja Riku banyak menyelamatkan warganya. Setelah semuanya, para penduduk jadi sadar jika raja mereka sangat baik dan tulus. Para penduduk sadar jika selama ini mereka telah dimanipulasi oleh sekelompok bajak laut, yaitu Doflamingo. Mereka semua bagaikan manusia yang kehilangan arah. Oleh sebab itu, mereka meminta Raja Riku untuk menyelamatkan mereka. Mereka juga bersedia bertarung jika itu kehendak Raja Riku. Tanpa sadar, Raja Riku percaya dan bergantung pada Luffy. Walau mereka seorang bajak laut, setidaknya mereka jauh lebih manusiawi dibanding Doflamingo. Entah dari mana, Fujitora tiba-tiba berada di sana. Mengingat Dressrosa dulunya adalah simbol kedamaian, Fujitora tak akan membiarkan negara itu terlibat peperangan. Fujitora bertaruh hal yang sama dengan Raja Riku, yaitu dengan percaya pada Luffy. Apalagi dengan semua perjuangan kru Mugiwara yang mati-matian demi Dressrosa. Tembori. Bingo! Sementara Luffy mengamuk melawan dua Dovi yang membuat Luffy mudah terpental. Rebel juga kembali menyusun tubuhnya yang terbelah karena tahu semua kelemahan teknik Law. Tapi ternyata teknik itu berbeda dari biasanya karena Treble tak bisa pulih lagi dalam beberapa menit. Dovi yang melawan Luffy juga teralih karena Law membuat Treble tak dapat melawan lagi. Injection. Hingga akhirnya Dovi turun tangan menangani Law yang membuat Law langsung terkapar. Selain itu, Dovi juga melumpuhkan Luffy dengan mengendalikan Bellamy dengan satu gerakan. Foreru Kotoda. Mutan. Luffy sangat marah jika dirinya diremehkan, jadi ia bertindak segesit itu. Semua kekuatan Luffy berasal dari garis keturunannya yang superior, yaitu seorang Tenryubito. Jadi bagi Luffy, Law dan Luffy bukanlah apa-apa. Tenryubito dazo. Doflamingo mengingat kembali bagaimana masa lalunya saat ayahnya memutuskan untuk pergi dari Merijoa. Di sana adalah awal dari mimpi buruk Luffy yang membuatnya membunuh ayahnya sendiri dan membawanya kembali ke Merijoa. Tapi kaum Tenryubito tak menerima pemberontakan kembali dan membuat Luffy bersumpah akan menghancurkan semua yang dikuasainya. Yoku ni taoreba mono no ichizoku o nido subete shita jinsei to wa da. Di desa pinggiran Dressrosa, semua orang kacau balau, bahkan hewan buas pun histeris. Para angkatan laut mulai kewalahan menanggulangi hal tersebut. Bahkan ada bajak laut yang menjarah di saat genting seperti itu. Semua penduduk meminta perlindungan dan tanggung jawab dari angkatan laut. Sementara angkatan laut banyak kekurangan amunisi dan pasukan untuk mengamankan wilayah. Ditambah dengan hasil pertarungan Fujitora dan Sabo yang seimbang membuat Laksamana Maynard teringat percakapan bersama Fujitora. Nampakan? Azir? Di mana semua teriakan di negara itu bukanlah kesedihan, melainkan kebencian. Malahan pemerintah dunia tutup mata dan seolah-olah menjadi Tuhan. Yang dapat angkatan laut lakukan hanyalah menertibkan penduduk serta hewan di sana. Di sisi lain, Luffy masih terikat dengan benang milik Dovi yang membuatnya kewalahan. Melawan kloningan Dovi juga Bellamy.
Luffy juga berhasil terperosok ke lantai bawah bersama Bellamy dan Luffy. Bellamy yang tubuhnya dikendalikan sudah sangat sekarat ditambah ada cloningan si Luffy. Izelino di atas lantai, Law yang akan dieksekusi oleh Luffy masih sempat menanyakan dari mana asal kekuatan Luffy yang dapat memerintasi P0 di bawah perintahnya. Padahal seharusnya jika Luffy tadi terima oleh Tenryubito, maka ia tak memiliki kekuasaan itu. Kalau Luffy mengancam Law akan mati, tapi ia tetap menceritakan asal-usul kekuasaannya itu, di mana Luffy memiliki rahasia tentang harta karun nasional penting yang berada di tanah Mirijoa. Sesuatu yang akan mengguncang dunia dengan keberadaannya, dan bagi Tenryubito, Luffy adalah pelarian dengan kartu paling berbahaya. Walau mencoba membunuh Luffy, tapi ia tak mati, ditambah Luffy mendapatkan OP-OP Nomi, dan ia akan menguasai dunia dengan kekuatan harta karun nasional yang ada di Mirijoa itu. Kekuatan milik Law sangatlah hebat. Selain dapat transplantasi kepribadian, OP-OP Nomi juga dapat mewujudkan impian yang merupakan dua iblis pamungkas. Law yang tak peduli dengan semua benefit kekuatannya, ternyata tahu jika kekuatannya dapat memberikan keabadian pada orang lain. Tapi kekuatan itu akan berdampak pada si pengguna yang akan langsung mati setelah operasi tersebut. Oleh sebab itu, Luffy tak akan membiarkan Law memakannya. Setelah Law memakannya, ia malah tak membalas kebaikan Luffy. Padahal semua teknik bertarung Law adalah teknik yang diajarkan oleh para eksekutif Don Quixote. Tapi Law senang karena dapat mengalahkan Doflamingo dengan kekuatan eksekutifnya sendiri. Law teringat 16 tahun yang lalu, saat dirinya masih berlatih bersama Diamante. Di kota Spider Miles di North Blue, Law yang mati-matian ingin Luffy mengakuinya sebagai eksekutif saat itu. Namun kekuatan Law saat itu sangat disepelekan, karena jika hanya bermodalkan semangat, mereka tak akan bisa membunuh orang. Law terus saja memohon untuk bertemu dan dekat dengan Luffy. Karena ia tahu umurnya tak lama, dari rekaman medis Law ia hanya berumur 3 tahun lagi. Tapi Diamante menolak Law, karena kebanyakan anak yang datang pada mereka tak tahan dan kabur dalam 2 hari. Diamante sama. Di sela-sela itu, BB5 kecil memberitahu jika seseorang bernama Korasan datang. Kedatangannya tak membuat Law penasaran. Apalagi tingkah laku yang mudah dijebak si Korasan ini. Bahkan beberapa kali Korasan dikerjain tapi tetap gak sadar. Law juga diperkenalkan jika Corazon juga seorang eksekutif, tapi ia bodoh dan ceroboh. Karena garis keturunannya juga kuat, yang merupakan adik Doflamingo. Corazon juga bisu karena suatu trauma di masa lalu. Ditambah Corazon juga benci anak kecil, yang langsung melempar Law keluar. Karena itu, Law juga jadi dendam pada Corazon yang ceroboh itu.